Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita buka majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha, memberikan keberkahan majelis yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ayyuhal hadirun, pagi ini kita akan membahas berkaitan dengan fadlus sabri fil balaya. Jadi fadlus sabri alal balaya, keutamaan sabar atas ujian yang telah diterima. Ujian itu berlaku pada siapapun, ya. Dan hidup di dunia ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pandang ia kaya, tidak pandang ia miskin. Hidup di dunia ini ujian. Surat Al-Mulk Allah berfirman, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia Allah yang telah menjadikan mati, khalaqal mauta wal hayata, dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya adalah apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kamu yang masih melakukan perbuatan yang terbaik. Ya. Jadi hidup di dunia ini ujian. Dan ujian itu tidak selalu dalam bentuk keburukan. Tidak selalu dalam bentuk hal yang menyenang, yang menyusahkan. Bahkan oleh Allah dikatakan ujian itu diajari dalam bentuk kebaikan. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi. Dan kami uji kamu sekalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Ya. Jadi pejabat juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang miskin juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu menimpa kepada siapapun. Dan di antara ibadah yang utama berkaitan dengan ujian ini adalah sabar. Ya, ibadah yang paling utama dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah takjub, ya, terhadap perkaranya orang mukmin itu. Rasulullah takjub dengan perkaranya orang mukmin itu. Dan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali orang mukmin. Ya, tidak bisa dilakukan kecuali orang mukmin. Apa? Ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, ia bersyukur, dan ketika diberikan ujian oleh Allah, ia bersabar. Syukur sabar, inilah jurusnya orang mukmin. Sampai Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin itu. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ujian ini menimpa kepada siapapun. Suami diuji oleh istrinya cerewet, njaluk ini njaluk itu. Ya, istri juga diuji oleh suaminya karena diteror mau poligami terus itu, jadi
sakit ya. Di dalam keluarga juga diuji dengan anak-anak. Ada anak-anaknya yang nakal, ada yang narkoba, ada yang minum-minuman. Ya. Semua orang diuji. Ya. Diuji oleh mertuanya karena menuntut ini dan itu. Wong kerjain ning ngene bank kok oresan kok ke mobil. Itu ujian. Lalu kemudian didorong oleh ujian itulah kemudian orang mengambil yang bukan haknya. Itu semua adalah ujian. Ya. Ayolah hadirun. Nah, di antara ibadah saya katakan tadi yang berkaitan dengan ujian-ujian Allah ini adalah as-sabru. Sabar itu menurut bahasa itu al-habsu, menahan. Sabar itu mencakup 3 anggota badan kita, lisan, hati, sama anggota badan. Ketika Allah menguji kita dengan keburukan misalnya, lisan kita ini biasanya kan yang paling pertama. Misalnya diuji dengan sakit, waduh kok ya loro-loro terus wae. Lisan ini harus kita jaga betul, kita tahan al-habsu. Ya, jangan sampai kemudian muncul satu pernyataan ya, bahkan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walah kok ya dikeingini terus, walah kok ya rezeki kok ya seret terus, padahal ya rezekiku sek terus ono. Ya. Lisan, hati juga harus terus meyakini bahwa semua hal yang terjadi pada diri kita itu semua ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan itu mewujudkan dengan amal-amal saleh. Jadi sabar itu ibadah menyakup 3 hal, lisan, hati, dan anggota badan. Dan Allah menyebutkan lafal sabar ini dalam Al-Quran itu kurang lebih 90 kali. Itu menunjukkan pentingnya sabar ini di dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah SAW ya, di dalam buku Khosais ini, kita masih mengambil manfaat dari buku Khosais Ummatil Muhammadiyah dari Syed Muhammad Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Khasani ini menerangkan berkaitan dengan kekhususan. Ada kekhususan yang diberikan oleh umat Muhammad Rasulullah SAW ini berkaitan dengan sabar di dalam menghadapi ujian. Ya. Di antara kabar yang besar, wa minal basairil utmah, di antara kabar yang agung, kabar yang besar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Al-mubtala. Ya, tentang ujian. Kepada orang-orang yang diuji diberikan kabar yang sangat besar. Apa? Annallaha ta'ala yatakarramu alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kepada orang yang diuji itu, wa yazzilahu sawaba amalihi, dan Allah membalas kepada orang yang diuji itu pahala atas perbuatan yang dia lakukan, alladzi kana ya'maluhu qabla mardihi, ketika ia lakukan sebelum sakitnya. Ini ujian Allah misalnya dalam bentuk sakit. Apa maknanya? Kalau kita waktu sehat, ya, waktu sehat itu kita sudah membiasakan qiyamul lail. Dari mulai jam 3 sudah bangun sampai subuh. Kita sudah membiasakan amalan nafilah, amalan-amalan kesunatan. Dan itu sudah luzum, sudah rutin kita lakukan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sakit. Maka Allah tetap mencatat pahala itu sama dengan ketika kita sehat. Allahu Akbar. Ya. Jadi ini bagian dari keistimewaan yang diberikan oleh umat Rasulullah Muhammad SAW kepada kita semua. Ya,
kita sudah membiasakan ibadah-ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan selama kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah memberikan kita sakit, maka Allah tetap membalas pahalanya sebagaimana ketika kita sehat. Ya. Termasuk misalnya ketika kita bepergian. Ya. Ketika kita bepergian itu kita bisa tidak melaksanakan ibadah jamaah dengan tertib. Ya. Bisa jadi kita ini di qashar, jamak qashar misalnya, jamak biasa. Ya. Karena biasanya itu melaksanakan jamaah dengan tertib, tepat pada waktunya. Ya. Maka begitu kita safar, nggak bisa melaksanakan ibadah itu, maka Allah mencatatnya tetap kita melaksanakan ibadah jamaah sebagaimana kita sebelum safar. Ya. Itu makna pernyataan dari ini. Anallaha ta'ala yatakarramu, Allah memuliakan kepada orang yang diuji itu, fayazilahu sawaba amali, maka Allah membalaskan baginya pahala amalnya itu, alladzi kana ya'malu qabla mardi, yaitu perbuatan yang dilakukan sebelum ia sakit, sebelum ia bepergian, dicatat sebagaimana waktu kondisi normal. Ya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dalam satu riwayat, ya, ini berkaitan dengan orang yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, maka Allah mencatatnya sebagaimana ketika ia sehat. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idabtalallahu azza wa jalla al-abda, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya al-muslima yang muslim bibalain, dengan bala, dengan cobaan fi jasadi, di dalam tubuhnya. Qala Allahu azza wa jalla al-malaki, Allah azza wa jalla berkata kepada malaikat. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat? Uktub lahu salih amalihi alladzi kana ya'mal. Catatlah baginya amal-amal soleh yang ia lakukan. Ya. Wa in safa ghasalahu wa tahharuhu. Maka ketika ia sembuh, maka ia telah menjadi Allah telah mencuci, ya, dan membersihkannya. Wa in qabadahu, dan jika Allah mengambilnya, ghafarolahu wa rahimahu, maka Allah mengampuninya dan memberikan rahmat kepadanya. Ya. Jadi maka kalau kita selagi kita sehat, sudah meluzumkan, membiasakan hal-hal yang baik, ya, begitu kita sakit sehingga kita tidak bisa melaksanakan ketika kita sehat, Allah tetap mencatat selagi kita waktu sehat. Inilah fadilah, ya, tentang kesabaran itu ketika Allah memberikan kita ujian kepada kita. Bahkan ada satu riwayat, ya, dari Atha bin Abi Ribah atau bin Abi Rabah radhiyallahu anhu qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata kepadaku, kata Ibnu Abbas, ala urika imra'atun min ahlil jannah, maukah kamu saya tunjukkan seorang perempuan dari penghuni surga? Fakultu, maka saya berkata, ya, Abi Rabbah, bala, iya. Qala lalu Ibnu Abbas berkata, hadil mar'atu sauda'u atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
perempuan ini berasal dari Sauda, nama tempat. Yang datang kepada Nabi SAW faqalat, maka perempuan ini berkata, ini usra'u wa inni atakassafu. Kata perempuan ini, ya Rasul, saya ini apa usra'u itu penyakit ayan. Penyakit ayan. Wa inni atakassafu, nek kumat itu atakassafu, tersingkap, auratnya menjadi kelihatan. Fad'ullah li, ya, berdoalah engkau kepada Allah untukku. Qala, kata Rasulullah, in syi'ti sobarti walakil jannah. Nek kamu gelem bersobar, maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullaha, jika engkau berkehendak menginginkan saya mendoakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ayu afika, agar Allah memaafkan atau menyembuhkanmu, ya, ayu afiyaki, Allah menyembunyikanmu. Qalat, kata perempuan ini apa? Asbiru, saya milih sabar saja. Ya, jadi minta berdoanya kepada Allah, ya, agar disembuhkan, kira-kira gitu. Tapi Nabi memberikan pilihan, jika kamu mau bersabar atas penyakitmu itu, maka bagimu surga. Tapi jika kamu inginkan saya berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu, ya saya akan berdoa. Apa jawaban perempuan ini? Asbiru, saya milih sabar saja. Lalu perempuan ini mengatakan lagi, faqalat, ini atakasafu fatullah li alla atakasaf. Saya itu nek kumat ya Rasul, itu atakasafu, tersingkap. Aurat saya itu terlihat oleh banyak orang. Berdoalah engkau kepada Allah untukku alla atakasafa, agar ketika saya kumat tidak tersingkap. Enggak mau dihilangkan ininya, tetap sakitnya itu tetap sakit, ayannya tidak dihilangkan. Hanya minta kepada Rasulullah agar ketika ia kumat sakit ayannya itu tidak terbuka auratnya. Fada'alaha, lalu Allah mendoakan kepada perempuan ini. Ya, ini fadilah sabar. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Husain bin Imran. Ia sudah sakit selama 30 tahun. Sakit 30 tahun. Ya, sudah menderita begitu lamanya, ya, dengan kesabaran terus, ya. Lalu Allah kemudian memberikan kesembuhan kepada Husain bin Imran ini. Namun ada yang hilang, kata Husain ini. Begitu ia sembuh ada yang hilang. Apa yang hilang? Malaikat tidak datang lagi menjenguknya. Malaikat tidak datang lagi menjenguknya. Maka ia berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan sakit saya itu. Ya, dikembalikan lagi. Ya, dengan tetap menjaga hati, ridho, ikhlas, sabar dalam menghadapi itu. Ya, kenapa? Ada yang hilang, malaikat tidak jenguk lagi dan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang sampai begitunya. Ya, makom sabar. Ya, kita ini kan masih belajar sabar. Ya, sampai segitunya. Nih kita kan pengennya ya mari gitu ya. Ya, perempuan tadi itu tidak, ya. Jadi begitu ditawari Rasulullah, kalau kamu mau bersabar atas penyakitmu itu, maka bagimu surga. Ya. Tapi jika engkau berkehendak agar saya berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu, ya, maka jawab perempuan, saya ingin sabar saja. Sembuh belum tentu masuk surga. Tapi sudah dipastikan oleh Rasulullah, nek kamu bersabar atas penyakitmu itu, walakil jannah. Allah yang sudah Rasulullah sudah memastikannya. Tapi begitu ia sembuh belum tentu. Perempuan ini memilih bersabar. Nah, ini kaitan kan makom sabar. Ya, makom ketingkatan orang-orang itu macam-macam. Dan kita semua ini lagi belajar untuk sabar. Ya, terkadang ya lagi uji istrinya aja itu ya muncul
hal-hal yang kurang mengenakkan, ya. Baru diuji istri, ya, cerewet, jaluk iki, dikei duwe sakmene kurang. Ya kurang terus masalah muka lazada ono iki pengen tuku iki. Muka Shopee ono barang sing apik tuku. Ya kan, padahal ya tuku terus ya ora digunakno bareng-bareng. Ya kan? Ya kurang terus. Itu baru diuji istri, belum diuji sakit. Nabi Ayub itu diuji sakit. Hartanya habis, anaknya meninggal semua, tinggal istrinya yang menunggu. Ya Allah. Ya. Kan ini fadilah sabar itu luar biasa, ya, sangat besar sekali. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabun lil mu'min, mengherankan untuk orang mukmin, wa jazaihi minasaqam, wa jazaihi, dan berkeluh kesah orang mukmin minasaqami, dari sakit. Walau kana ya'lamu ma lahu minasaqami, seandainya ia mengetahui apa yang terjadi dari sakit itu, tentang fadilah, ahabba ayyakuna sakiman dahra, maka ia lebih senang sakit selamanya. Nek ngerti bahwa di dalam sakit itu ada keutamaan yang sangat besar. Ini kalau kemudian didasari dengan kesabaran. Ya, sabar itu tidak kemudian rumah pandum gitu. Jadi misalnya nek sakit serasa berobat, ya tidak. Ya sakit itu idealnya adalah berobat, tetap bersabar dalam menghadapi sakit itu, tidak berkeluh kesah, tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, diikhtiari berobat. Kalau sudah berobat sudah tawakal ala Allah. Ya. Summa inna Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW rafa'a ra'sahu ila sama'i fadhahika. Lalu kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya, ya, ke langit, fadhahika. Lalu Rasulullah tertawa. Ajibtu, faqila, maka dikatakan, ya, ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, mimma rafa'ta ra'saka ila sama'i fadhahakta, mengapa engkau mengangkat kepalamu ke langit dan engkau tertawa? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berjawab, ajibtu min malakaini kana yaltamisani abdan fi musalla kana yusalli fi. Saya itu takjub, heran terhadap dua malaikat yang ia menjumpai seorang hamba di tempat sholat padahal ia sedang melaksanakan sholat. Ya, ia menjumpai fi musalla, tempat sholat, kana yusalli fi. Ya, sementara ia sedang melaksanakan sholat itu. Falam yajidahu, dan dua malaikat itu tidak menjumpai. Jadi dia biasa menemui seorang hamba yang sedang melaksanakan sholat. Tetapi pas ia datangnya itu dia tidak menjumpai. Faroja'a, dua malaikat ini kembali lagi. Faqala, dan keduanya berkata, ya Rabbana, Tuhan kami, abduka fulanun kunna naktubu lahu fi yaumi wa lailatihi amalahu ladzi kana ya'mal. Hambamu fulan yang biasa kami catat pada setiap harinya, setiap malamnya, yang melakukan satu amalan yang ia lakukan, fawajadnahu khabastahu fi khibalik, maka kami menjumpainya engkau menahannya, fi khibalika ai imra'atka, ya, amartahu, ya. Jadi Allah menahannya itu dengan apa? Dengan memberikan sakit. Ya, jadi enggak menjumpai malaikat ini. Ya, biasa dia catat, dia tulis di tempat sholat, kemudian ia tidak jumpai. Kenapa? Karena hamba ini sedang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan rasa sakit. Qala Allah tabaraka wa taala,
Allah yang maha berkahi dan maha agung mengatakan, uktubu li abdi amalau ladzi kana ya'malu fi yaumi wa lailati. Catatlah untuk hambaku amalnya yang biasa ia melakukan pada setiap harinya, pada setiap malamnya. Wala tanqusu minhu syai'an. Jangan kau kurangi sedikit pun. Jadi tadi saya katakan, kalau kita sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melunjumkan amal-amal kebaikan, melunjumkan sholat jamaah 5 waktu itu, melunjumkan sholat-sholat sunnah, melunjumkan puasa-puasa sunnah. Begitu Allah menahan kita dengan diberikan sakit, maka Allah telah memerintahkan kepada malaikat apa? Mencatat hamba itu, yang setiap hari dicatatnya itu tanpa dikurangi sedikit pun. Berarti dicatat sebagaimana ketika ia sehat. Wa alayya, kan kata Allah lagi, dan untukku ajruhu ma khabastu, saya akan memberikan ganjaran atas apa yang saya tahan. Walahu, dan baginya ajrun ma kana ya'mal, dan baginya pahala atas apa yang ia kerjakan. Jadi Allah sendiri memberikan balasan karena Allah yang memberikan ia sakit dan ia bersabar, dan dia sendiri yang mendapatkan pahala atas perbuatan yang dia lakukan. Walaupun ya melaksanakan sholat dengan berbaring, tetap Allah memberikan pahala kepadanya. Ya, inilah fadilah sabar itu. Ya, jadi termasuk saat ini ya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan corona yang belum selesai, ditambah lagi PPKM yang diundur, ya ini bagian dari ujian juga. Ya, kita sikapi itu sebagai ujian dan kita sabar ya atas ujian-ujian itu. Ya alhamdulillah masjid sini ini kan masih rutin jamaah, masih rutin Jumatan. Ya, jadi masjid saya masih sama ya, normal aja. Di beberapa masjid ditutup sama sekali, ya nggak ada Jumatan dan sebagainya. Walaupun jami itu juga sebenarnya Jumatan juga, walaupun ya tidak dengan suara. Ya, jadi inilah fadilah tentang as-sabru alal balaya, sabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa basyarallahu subhanahu wa ta'ala al-abdul ladzi faqad basarahu bil jannati idza radiya wa hamida. Allah juga memberikan kabar gembira kepada seorang hamba yang faqad basarahu bil jannah, ya, dengan melihatnya dengan surga. Ya, jadi diberikan cobaan, misalnya sakit matanya, ya, tetapi ia ridho, ya, wa hamidah, dan ia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka baginya ia adalah surga. Faqad basarahu, maka sungguh ia telah memandangnya bil jannati, dengan surga. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha azza wa jalla qala. Ya, ini termasuk hadis qudsi ini. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berkata, idab talaitu abdi bihabibataihi ay ainaihi, apabila saya menguji hambaku dengan dua yang dicintainya, ay bi ainaihi, yaitu matanya diambil kedua-duanya, dibuat buta misalnya, fasobaro, lalu kemudian ia sabar, ya, atas ujian Allah yang berupa mata tidak bisa melihat ini. Awattuhu, maka aku ganti ia minhumah, dari kedua matanya itu apa? Al jannata, dengan surga. Ya, ini keutamaan-keutamaan atas kesabaran, ya, yang Allah ujikan kepada hamba-hambanya.
Dan ini banyak. Ya, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Ini juga muadzin. Ya. Sahabat Abdullah bin Umi Maktum ini seorang yang buta. Ya. Pernah minta izin kepada Rasulullah SAW, minta rukhsah agar tidak jamaah karena nggak ada yang nuntun. Rumahnya agak jauh. Ya, pernah minta rukhsah. Lalu kemudian Rasulullah sudah mengizinkan, tapi dipanggil lagi. Ya. Kata Rasulullah, apakah engkau masih mendengar azan? Jawab Abdullah bin Maktum, masih ya Rasul. Ya, kamu tetap wajib melaksanakan sholat jamaah. Ya sabar dengan kondisi yang diterima. Ya, inilah Bapak sekalian rahmatullah berkaitan dengan keutamaan atas cobaan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tentunya cobaan-cobaan itu sangat banyak sekali. Tidak hanya sakit, termasuk dalam hal ujian, dalam hal kebaikan. Wa nabluukum bisarri wal khairi. Kami uji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan. Apa ujian kebaikan itu? Diberikan kemudahan di dalam mencari rezeki itu juga bagian dari ujian. Biasanya wong gampang golek duit itu ya karpe akeh. Ya, mestinya sabar. Ya, harta yang dia dapatkan itu mestinya dalam rangka untuk fisabilillah, diinfakkan kepada jalan yang benar. Tetapi bisa jadi karena diberikan mudah dalam mencari rezeki, maka keinginannya menjadi banyak. Bahkan bisa jadi harta yang didapatkan dari rezeki yang begitu mudah itu dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu juga bagian dari ujian. Ujian di dalam ketaatan. Ya, ini juga bagian dari ujian. Pembahasan yang lalu ya, tentang mujahadah itu, ya, al-mujahid itu manja dan nafsahu, wong sing berjuang atas nafsunya. Ya, bagaimana kita ini mukhalafatun nafs, menyelisih nafsu. Ya, ketika nafsu menginginkan, wah mumpung duit akeh, tuku ini, maka orang yang berjuang itu adalah apa? Bagaimana menyelisihinya? Orang yang sabar itu adalah menyelisih itu. Oh, untuk itu ya keinginan, nggak ada kebutuhan. Ya, menyelisih nafsu itu dan sabar itu bagian dari cara itu. Ya, diberikan nikmat oleh Allah berupa rezeki. Termasuk yang harus kita sadari, ketika Allah memberikan kemudahan di dalam rezeki kita, digawe gampang. Ya, pada saat yang sama kita justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezekinya gampang, ya, tambah medit, tambah bakhil, maka bisa jadi itu istidraj. Istidraj itu apa? Ulu-ulu. Mungkin bahasa ini sami nggih. Ngulu-ngulu niku napa nek bahasa. Mungkin kula ngulu-ngulu sih. Ya, diulu-ulu, dibombong. Ya. Dijor. Tapi pada saat yang sama nanti Allah akan menutupnya, ya, akan menjungkalkan, ya, sebagaimana Qarun itu. Ya, Qarun itu diberikan nikmat oleh Allah, begitu banyaknya, begitu mudahnya, tapi menganggap apa yang dia dapatkan itu semua hasil kerja kerasnya. Ya, diulu-ulu, dikasih terus oleh Allah. Ya. Maka kemudian ditenggelamkan ke bumi, ya, lalu dikenal dengan harta karun. Fir'aun juga sama. Ya, jadi Bapak sekalian, ujian itu semuanya bisa terjadi pada diri kita. Sing duwe jabatan itu juga ada ujiannya. Ya. Jadi presiden itu ya luar biasa cobaannya, dibully, artinya dibully dan macam-macam. Ya, jadi tidak hanya orang-orang fakir, orang miskin, orang yang nggak punya yang diuji oleh Allah, tetapi orang-orang yang punya harta itu juga bagian dari ujian. Ya, bahkan
akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an mali aina iktasabi, bagaimana cara mendapatkan, wa fi ma anfaqau bih, dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Diberikan rezeki oleh Allah, hartanya hanya untuk dihambur-hamburkan saja, tidak digunakan untuk berjuang fisabilillah, tidak digunakan untuk memberikan makan anak yatim, tidak diberikan untuk memberikan fakir miskin. Itu juga bagian dari ujian. Jadi sabar itu ya, sabar di dalam menghadapi musibah. Ya, kita sabar, tidak ngersuloh. Ya, tidak suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya lisan ini. Maka saya katakan as-sabr itu al-habsu, menahan. Apa yang kita tahan? Lisan kita. Ketika datang takdir Allah berupa hal-hal yang buruk, kita tahan lisan kita. Kita tahan betul. Jangan sampai muncul ya satu pernyataan, kok yang ini terus uripe iki. Ya. Hati juga harus kita tahan. Ya, walaupun lisan tidak mengucapkan, tapi hati ini untuk ngerundel. Delok lihat koncone, wah kon kok enak men. Hatine ya duwe rasa hasud, iri. Ya, anggota badannya juga ada. Begitu pula ketika kita mendapatkan berupa ujian yang berupa kesenangan. Ya, kita ucapkan lisan kita. Ya, ini pembahasan yang berkaitan dengan akhlak ya di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran di dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, hidup itu penuh ujian, nek ora wani diuji ya mati saja wis rampung. Ya. Jadi ini penuh ujian, dan ujian inilah yang bisa menaikkan derajat kita. Ya, bagaimana anak-anak jenengan ada ujian itu ya dalam rangka untuk naik kelas. Ujian itu bisa jadi menaikkan derajat, bisa jadi bisa menurunkan derajat, tergantung bagaimana kesiapan hati kita di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di awal dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, untuk menguji kamu mana di antara kamu yang paling baik amalnya. Dikasih ujian berupa sarun, keburukan, tetap melakukan amal-amal soleh. Diberikan ujian khairun, kebaikan, juga tetap melakukan amal-amal yang soleh, yang terbaik sebagaimana biasanya. Pun saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana kita itu menjadi pribadi yang sabar. Ya. Terkadang ujian itu kan tidak ada semua orang yang menginginkan mendapatkan cobaan. Ya, fitrah manusia itu inginnya ya anteng-anteng saja. Ya, inginnya ya sehat terus. Ya, bahkan Fir'aun itu bersin wae nggak tahu. Itu berarti wong sehat itu dilulu Allah Subhanahu wa taala. Bersin wae orang nggak tahu. Itu Fir'aun. Ya. Padahal saya ini nek kena adem saya dhewe langsung gebres-gebres itu. Nah, memang ini satu hal yang harus kita hadapi. Ya, berkaitan dengan bagaimana kita ini bersabar. Ya, kita menghadapi bahwa semua hal yang terjadi ya itu semua bagian dari qadarullah. Ya, maka pentingnya di sini itu mengilmui. Ya, dengan kita meyakini bahwa semua hal yang terjadi di dunia ini termasuk hanya bersin saja. Ya, saya itu Bapak nggih.
nek sudah bersin sampai 5 kali itu ada potensi untuk bertambah lebih lama. Ya, tadi pagi itu untungnya nggak sampai 5 kali itu. Jadi habis kena air itu sudah langsung gebres-gebres itu. Ya, saya masukin sekalian air itu. Jadi karena adem, ya saya masukin sekalian. Alhamdulillah jalan ke sini itu yang enggak. Kadang itu dalam perjalanan itu nggak selesai bersihnya itu. Itu sudah minum dekolgen sekali. Ya, masih bersin lagi, tambah sekali lagi. Ya kan. Jadi ya terkadang itu ujian, tapi memang kadang itu apa namanya, kita ya rasa kok ya ora mari-mari gitu. Masih ada Pak. Jadi kita ini kan masih belajar bersabar ya. Tapi intinya begini, pengetahuan tentang bahwa segala sesuatu itu bagian dari qadarullah, maka itu akan bisa membuat kita itu menjadi bisa menata hati kita. Ya. Ya seidik kemudian rontok itu ya kembali lagi nggak apa-apa, lagi latihan sabar kan gitu ya. Kita kan belum kelasnya orang seperti Husain bin Imran, ya kan, wis dikai sembuh malah kehilangan. Kenapa? Orang malaikat sing teko, nggak ada yang menyinggung, nggak ada yang malaikat mendoakan. Begitu ia sembuh minta dikembalikan lagi supaya sakit. Kita kan kelasnya belum tekan berikut ya Pak, lagi belajar. Kita belum seperti seorang perempuan tadi, ya. Ini nggak ada lah orang itu yang ingin sakit itu. Semua orang ingin sembuh. Ya, apalagi penyakit ayan kan untuk bahaya. Ya, penyakit ayan itu nek kena banyu, apalagi dekat air itu bisa bahaya. Masuk sumur misalnya. Semua orang itu pengen sembuh. Ya. Diberikan pilihan oleh Allah, nek jaluk sembuh. Ya, jadi jika kamu ingin apa namanya sembuh ya, jika kamu ingin sembuh saya doakan. Tapi jika kamu sabar, maka bagimu surga. Itu sudah pasti itu yang ucapkan Rasulullah SAW. Nek dikasih sehat belum tentu. Maka orang ini memilih sabar, nggak mau ingin sembuh, hanya minta ketika dia kumat sakitnya itu supaya tidak terlihat auratnya. Nah, kita belum sampai ke sana. Ya, lagi belajar mau ngeluh dhewe kadang ngesulo, ngeluh. Saya kadang ya rondong mangkal juga orang mari-mari. Jadi ya jadi apa namanya? Ke dokter itu hanya disarankan gini, jangan minum es ya dan jaga imunitas. Itu saja. Karena nggak ada apa-apanya, nggak ada benjolan atau apa. Hanya saja, jangan minum es dan jangan jaga imunitas olahraga. Ya, jadi kondisi dingin ini saya tuh sering gebres. Kemarin ya sama, kemarin itu malah hampir sampai siang saya itu. Ya, itu bisa perut itu kaku, ya mata itu bisa merah karena ya itu gebras itu. Ya kadang ya mangkel lah Pak. Ya, jadi apa namanya? Ya ini satu hal yang berat ya. Sabar ini satu hal yang sangat berat, tapi bagi orang-orang yang mampu menahan ya dari segala ujian itu, maka baginya itu surga. Baginya ada banyak keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Gitu nggak ya Pak? Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan kajian ini bisa menambah kualitas amal ibadah kita, dan kita tetap diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk menghadapi ujian apapun, baik dalam bentuk sarrun wa khairun, baik ujian keburukan maupun ujian kebaikan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.